Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimun rahimakumullah. Alhamdulillah atas kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, kita bertemu kembali di dalam bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah, bulan yang di dalamnya berisi berbagai macam kebaikan, yang dengannya mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala meningkatkan kualitas keimanan kita, sehingga kualitas kebaikan dan pahala yang kita dapatkan pun semakin banyak dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin rahimakumullah, sesungguhnya bulan Ramadan adalah bulan pengabdian. Karena itu agar kita menjadi kuat di dalam pengabdian kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ada satu aturan yang dibuat oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana beliau katakan di dalam hadis yang sahih, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Siapa saja yang berpuasa karena mencari keridhaan Allah, mencari kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dia berpuasa tidak ada lain kecuali karena keimanannya, kepatuhannya, karena tauhidnya, cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka orang yang seperti ini akan diampunkan dosa-dosa yang telah lewat. Ma'asyiral muslimun rahimakumullah, bagaimana agar kita bisa mendapatkan pahala yang banyak, kebaikan yang banyak, diampunkan dosa-dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Teknis puasa seperti apakah yang bisa mendatangkan kemuliaan di dunia dan di akhirat? Sifat puasa yang seperti apakah yang bisa mendatangkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala? Maka hadis yang kita bacakan tadi jawaban dari semua pertanyaan itu. Siapa saja yang berpuasa karena iman? Karena kalau orang tidak berpuasa karena iman, maka kecil kemungkinan mendapatkan kebaikan. Kalau orang berpuasa bukan karena ketaatannya, bukan karena patuhnya kepada Allah, maka sulit sekali mendapatkan kebaikan. Itu sebabnya Rasulullah katakan, man qama ramadhana, man shoma ramadhana imanan. Siapa saja yang berpuasa karena iman. Oleh karena itu segala kebaikan bersumber dari keimanan. Tidak ada kebaikan tanpa iman. Tidak ada kemuliaan tanpa kepatuhan. Bahkan balasan surga pun tidak akan didapat tanpa keimanan. Itu sebabnya ikhwan fillah rahimakumullah, Rasulullah katakan siapa saja yang berpuasa karena iman, siapa saja yang berpuasa karena patuhnya kepada Allah, cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia juga berpuasa tidak ada lain kecuali harapan kebaikan dari Allah. Bukan mengharapkan kebaikan dari manusia, bukan mengharapkan kemuliaan dari pekerjaannya, dari jabatannya dan kekuasaannya, tapi dia mengharapkan kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka dosa yang telah lewat akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitulah indahnya kita di dalam berpuasa di dalam bulan Ramadan. Begitu indahnya kemuliaan yang akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang menjalankan ibadah puasa. Karena itulah mudah-mudahan di dalam bulan Ramadan ini Allah memperindah ketaatan kita, memperindah kebaikan kita, memperindah puasa kita, dan segala amal soleh yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan sesuai dengan indahnya keimanan kita, indahnya ketaatan kita, indahnya
tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak ada keindahan kecuali di dalam kemuliaan. Karena indahnya keimanan dan kemuliaan itu, maka para sahabat ketika datang bulan Ramadan, mereka sibuk dengan amal soleh. Urusan-urusan dunia dia tinggalkan. Segala kebaikan yang ada di dalam Ramadan, mereka berlomba untuk mencapainya. Ada kita mendengar para sahabat, setiap bulan Ramadan ada di antara mereka melaksanakan qiyamul Ramadan semalam suntuk. Ada di antara mereka yang membaca Quran, menghatamkan Quran dalam 3 hari sekali hatam. Ada di antara mereka bahkan bisa menghatamkan Quran sampai 60 kali. 1 kali di malam hari, 1 kali di siang hari. Karena itulah orang-orang terdahulu adalah manusia-manusia yang terbaik. Manusia-manusia yang terindah akhlaknya. Apa sebab? Karena dia memperindah keimanannya kepada Allah, maka Allah memberikan keindahan kepada mereka. Mereka memperindah dirinya dengan bacaan Quran. Mereka memperindah dirinya dengan qiyamul lail. Mereka memperindah diri dengan bacaan-bacaan yang menakjubkan, sehingga manusia pun takjub kepada mereka karena ibadah dan ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, ikhwani fiddin rahimakumullah, di dalam satu ayat Allah menceritakan kemuliaan mereka. Fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika kalian beriman sebagaimana keimanan mereka, jika kalian taat kepada Allah sebagaimana ketaatan para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka, maka kemuliaan yang sama akan diberikan oleh Allah kepada kalian sebagaimana kemuliaan yang telah diberikan kepada para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka. Jadi ayat ini menjelaskan jika kita membaca Al-Quran sebagaimana bacaan mereka, memperindah qiyamul Ramadan kita sebagaimana indahnya qiyamul Ramadan mereka, maka kita akan mendapatkan kemuliaan yang sama sebagaimana Allah memberikan kemuliaan kepada mereka. Akan tetapi ketika umat ini tidak beragama sebagaimana mereka beragama, tidak mentaati Allah sebagaimana ketaatan mereka, tidak memuliakan bulan Ramadan sebagaimana mereka memuliakan bulan Ramadan, maka harapan-harapan yang kita dapatkan, keinginan-keinginan yang kita inginkan tidak akan tercapai. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada kita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas diri kalian berpuasa. Yang puasa ini telah diwajibkan kepada orang-orang kalian sebelum kalian, agar kalian menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tiap tahun kita berpuasa, tetapi sudah sampaikah kita pada derajat orang-orang yang bertakwa sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Setiap saat kita berpuasa, adakah di antara kita kekuatan iman kita semakin naik, keberanian kita menyuarakan kebenaran semakin meningkat, kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin tinggi, ataukah dari tahun ke tahun biasa-biasa saja? Nah, oleh karena itu ikhwani fiddin rahimakumullah, puasa ini adalah salah satu sarana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi manusia-manusia mutakin, manusia-manusia yang tidak mentaati siapapun kecuali Allah, manusia-manusia yang berani, yang dengan keberaniannya dia sanggup mengorbankan harta dan nyawanya di jalan Allah. Itulah ciri-ciri orang yang mutakin.
Nah, oleh karena itu ikhwani fillah rahimakumullah, maka apa yang Allah jabarkan di dalam ayat ini agar kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa, menjadi manusia-manusia yang taat, maka sarana untuk mencapai itu adalah dengan kita melaksanakan puasa yang didasari imanan wahtisaban. Dasarnya adalah iman kepada Allah dan mencari keridhaan dari Allah saja. Maka mudah-mudahan semua harapan-harapan kita, keinginan-keinginan kita akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir kali ikhwani fillah rahimakumullah, puasa ini mengajarkan kepada kita agar kita menahan segala godaan, menahan segala sesuatu yang mendatangkan bahaya di dunia dan di akhirat. Dan tidak ada bahaya yang lebih besar dari kedurhakaan kita kepada Allah. Tidak ada bahaya yang lebih besar dari keingkaran kita, kesyirikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi semua itu akan bisa kita atasi dengan ketaatan kita kepada Allah di dalam menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan bulan Ramadan kali ini benar-benar menjadi Ramadan terakhir bagi kita semua. Yang kita maksudkan terakhir bagi kita semua adalah agar kita benar-benar memperindah ketaatan kita, memperindah sholat kita, memperindah cara beribadah kita, seakan-akan Ramadan ini adalah Ramadan terakhir yang kita akan jalani dan alami. Semoga Allah memberikan berkah pada kita semua dan menjadikan kita mulia dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.